Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, salam satu hati. Perkenalkanlah, saya Muhammad Ibnu Syafiul Umam, perwakilan dari SMK Islam Al-Hikmah 2 Welahan, untuk mengikuti Vocational Video Challenge tahun 2020. Di dalam video saya kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang sistem PGM-FI. Sistem PGM-FI merupakan sistem bahan bakar yang terbarukan, di mana sistem ini menggantikan sistem dari bahan bakar konvensional karburator menjadi sistem bahan bakar yang dikontrol secara elektrik agar konsumsi bahan bakar menjadi koefisien. Sistem PGM-FI diaplikasikan di sepeda motor Honda sangat besar pengaruhnya, yaitu konsumsi bahan bakar lebih irit, performa mesin lebih baik, dan mudah dalam perawatan. Di dalam sistem PGM-FI, semua dikontrol oleh ECM, Engine Control Module, melalui signal dari sensor-sensor yang bekerja, yaitu sensor MAP, sensor EOT, sensor IAT, sensor TP, sensor injektor, dan sensor bus. Apabila ada salah satu sensor yang rusak, maka ECM akan mendeteksi dan memberitahu pengendara melalui lampu MIL, Malfunction Indicator Lamp. MIL ini terletak di dashboard. MIL akan berkedip sesuai dengan kode indikator kerusakan sensor PGM-FI. Selanjutnya, kedipan MIL panjang selama 1,3 detik bernilai 10, dan satu kedipan pendek selama 0,3 detik bernilai 1. Selanjutnya adalah kode kerusakan sistem PGM-FI pada MIL. Jumlah kedipan, satu kedipan. Kode kerusakan sensor MAP 7 kedipan. Kode kerusakan sensor EOT 8 kedipan. Kode kerusakan sensor TP 9 kedipan. Kode kerusakan sensor IAT 12 kedipan. Kode kerusakan sensor injektor 21 kedipan. Kode kerusakan sensor O2 29 kedipan. Kode kerusakan sensor IACV 33 kedipan. Kode kerusakan Engine Control Module 54 kedipan. Kode kerusakan Bang Angel Sensor. Apabila sensor sudah diperbaiki, maka harus dilakukan reset ECM agar data tidak tersimpan dengan cara sensor sudah diperbaiki. Yang pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian temukan DLC di dekat baterai dan lepas tutup DLC, kemudian pasang DLC short connector. Lalu putar kunci kontak pada posisi on, lepaskan DLC short connector selama 5 detik dan pasang kembali. Kemudian lihat lampu MIL. Apabila berkedip secara terus-menerus, itu tanda berhasil. Kemudian putar kunci kontak pada posisi off, lalu lepaskan DLC short connector dan pasang kembali tutup DLC. Itulah cara reset kode kegagalan ECM. Selanjutnya kita belajar tentang reset TP. Reset TP dilakukan apabila kita melakukan penggantian salah satu komponen sistem bahan bakar, overhaul
silinder head ataupun blok silinder dengan cara sebagai berikut. Pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Apabila ECM masih menyimpan kode kegagalan, maka reset TP tidak dapat dilakukan. Yang pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off. Lalu temukan DLC di dekat baterai, kemudian lepas tutup DLC dan pasang DLC short konektor. Setelah itu, lepas konektor sensor EOT yang berada di blok silinder. Kemudian hubungkan terminal konektor sensor EOT dengan kabel jumper. Setelah itu, putar kunci kontak pada posisi on dan biarkan 3 detik, lalu lepas kabel jumper pada konektor sensor EOT. Kemudian lihat lampu mil, biarkan berkedip selama 10 detik, itu sebagai pola penerimaan reset TP. Kemudian putar kunci kontak pada posisi off. Pasang kembali konektor sensor EOT yang berada di blok silinder. Kemudian lepaskan DLC short konektor dan pasang tutup DLC kembali. Lalu hidupkan mesin pada putaran stasioner kurang lebih 20 menit. Itulah cara reset TP. Selanjutnya adalah kita belajar tentang setting altitude. Setting altitude ini dilakukan apabila kendaraan beroperasi sesuai dengan ketinggian suatu daerah agar konsumsi bahan bakar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan. Ada 4 mode yang bisa kita setting. Mode 1, kendaraan beroperasi kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut. Mode 2, 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Mode 3, 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Dan mode 4, lebih dari 3500 meter di atas permukaan laut. Prosedur setting altitude. Yang pertama adalah posisikan kunci kontak pada posisi off. Pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Apabila ECM masih menyimpan kode kegagalan, maka setting altitude tidak dapat dilakukan. Kemudian temukan DLC dekat dengan baterai. Lepaskan tutup DLC dan pasang DLC short konektor. Lalu buka handle gas secara penuh dan tahan. Selanjutnya ialah putar kunci kontak pada posisi on. Tunggu selama 3 detik, lalu lepas handle gas. Banyaknya putaran handle gas sesuai dengan mode. Mode 1, putar 1 putaran penuh. Mode 2, 2 putaran penuh. Mode 3, 3 putaran penuh. Mode 4, 4 putaran penuh. Saat melakukan putaran handle gas harus dengan waktu yang cepat, yaitu 0,5 detik, dan lampu mil akan menyala secara terus-menerus sesuai dengan mode. Mode 1, 1 kali kedipan berulang-ulang. Mode 2, 2 kali kedipan secara berulang-ulang. Mode 3, 3 kali kedipan secara berulang-ulang. Dan mode 4, 4 kali kedipan secara berulang-ulang. Dan apabila lampu mil tidak berkedip sesuai dengan mode, maka ulangi setting altitude dengan benar. Selanjutnya adalah putar kunci kontak pada posisi off. Lalu lepaskan DLC short konektor dan pasang kembali tutup DLC. Itulah cara melakukan setting altitude. Itulah video penjelasan tentang reset ECM, reset TP, dan setting altitude. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam satu hati. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.